لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Hadis yang kedua, waqad rawahu Ibnu Abi Hatim. Sekarang riwayat Ibnu Abi Hatim min wajhil akhar, dari hadis yaitu jalur yang lain, telah menyebutkan kepada kami, yaitu dari Zubair bin Awam, sama dengan dari Zubair bin Awam, cuma jalurnya berbeda. Allah berkata Zubair bin Awam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tatkala Rasulullah membaca firman Allah ayat ini, tatkala Rasulullah membaca ayat ini, Rasulullah bersabda, wa anna asyhadu ay rabbi, aku bersaksi, maksudnya adalah aku bersaksi, maksudnya adalah Tuhanku. Maksudnya Rasulullah bersaksi, Allah subhanahu wa ta'ala juga bersaksi terhadap dirinya sendiri. Dan sekaligus menurut penjelasan hadis juga orang-orang yang bertauhid juga bersaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud bersaksi di sini adalah membersihkan dari segala keyakinan yang termasuk kategori syirik. Semua apa saja yang berkaitan dengan masalah itu maka dibersihkan. Sebagaimana kita ketahui termasuk bagian dari syarat-syarat dan rukun-rukun la ilaha illallah tentunya bersih dari segala syirik. Ini kalau menurut hadis yang lain. Dan menurut hadis yang lain, ini menurut hadis yang lain, yaitu disebutkan oleh yaitu Ghalib Al-Qattan, telah menyebutkan kepadaku Ghalib Al-Qattan. Dia berkata Ghalib Al-Qattan, ataitu al-Kufah fi tijarah, aku pernah datang ke kota Kufah untuk berdagang. Jadi suatu saat Ghalib dia pernah datang menuju kota Kufah, tujuannya di sana kemudian untuk berdagang. Lantas wanazaltu qariban minal A'mas, lantas kemudian aku tinggal di dekat rumahnya seorang ulama besar namanya A'mas. Dulu ada ulama namanya A'mas. Falamma kanat lailatun aradtu an hadira qama fatahajjada minal laili. Lantas kata kemudian Ghalib Al-Qattan, tatkala pada malam hari aku menginginkan suatu saat kemudian aku hendak yaitu berdiri yaitu di dekatnya A'mas yang sedang sholat malam. A'mas lagi sholat wengi, kemudian Ghalib Al-Qattan pengen ngerti sholat malamnya A'mas karena dia adalah seorang ulama besar pada saat itu. Lantas tatkala kemudian melihat A'mas sedang sholat malam, lantas kemudian yaitu Ghalib Al-Qattan dia mendekat. Karena sebetulnya rumahnya kemudian sebelahan. Lantas kemudian dia mendekat, kemudian dia ingin melihat. Maka tatkala kemudian famarah bihadhil ayat, tatkala kemudian dia melewati ayat ini, di sholat itu dia membaca firman Allah surat Ali Imran ayat itu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dinna indallahil Islam ilahiriha. Maka tatkala kemudian sampai di ayat itu, qala al-A'mas, A'mas berkata, ana asyhadu bima syahidallahu bih. Kata A'mas, aku bersaksi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersaksi terhadap zatnya sendiri. Wa astaudallaha hadhihi syahadah. Aku titipkan persaksian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Titipanku, yaitu syahadatku atau kemudian ucapan syahadatku ini aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan A'mas. Berarti mengarah kepada satu pengertian, orang-orang yang berilmu juga dituntut untuk bersaksi terhadap apa yang Allah bersaksikan terhadap dirinya sendiri. Yaitu dia bersaksi tidak ada ilah kecuali dia Allah. Lantas
Qala hammara, dan dia tatkala mengucapkan kalimat itu sampai berulang-ulang. Jadi Akmas mulai mengucap, aku bersaksi sebagaimana Allah menyaksikan terhadap zatnya. Ucapan kalimat Akmas itu berulang-ulang. Qultu, lantas kemudian aku berkata, laqad sami'a fiha syai'an. Laqad sami'a fiha syai'an. Maka sungguh dia telah mendengar di dalamnya sedikit-sedikit. Artinya yaitu Khalid, dia mendengarkan yaitu Akmas, kalimat yang kemudian disampaikan itu tidak begitu jelas. Artinya tapi kemudian dia mendengarnya. Lantas faqaddautu ilaihi wa da'atuhu. Lantas kemudian di pagi hari aku temui dia. Summa qultu, kemudian aku berkata kepada dia, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad. Abu Muhammad kan nama kunyah dari Akmas. Maklum lah, nama kunyah kan nama yang diawali oleh Abu atau Ummu. Ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, ini sama atuka. Sungguhnya aku telah mendengar kamu mengulang-ulang hadil ayat. Aku mendengar kamu itu mengulang-ulang ini ayat ya. Nah Akmas itu ulang-ulang, Sayyidallahu annahu la ilaha illa huwa, sampai kemudian dia mengucapkan aku bersaksi sebagaimana Allah bersaksi. Diulang-ulang terus sampai kemudian bertanya. Lantas kemudian tatkala ditanya seperti itu oleh Khalid, Akmas kemudian menjawab, au ma balaghaka ma fiha. Apakah telah sampai kepadamu terhadap permasalahan hadis ini? Anangindaka mundu syahrin lam tuhaddisuni, katanya. Lantas Khalid Al-Qattan kemudian menjawab, aku berada di sisimu wahai Akmas sudah sebulan, tapi kamu belum menyampaikan hadis itu. Jadi menurut riwayat wis tinggal nang jejere umai sebulan, tapi nang Akmas durung didoki hadis Dia sudah tinggal sampai 1 bulan, tapi Akmas belum memberitahu hadis itu. Kenapa? Alasan yang mendasari dia mengamalkan amalan ayat itu. Lantas Akmas kemudian menjawab, wallahi demi Allah, la uhaddisuka biha illa sana. Aku tidak akan memberitahu hadis ini sampai kemudian engkau tinggal bersamaku 1 tahun. Ini Masya Allah ya. Oh garap ini hadis siji setahun. Derek entuk hadis loro tapi 4 5 ngantuk-ngantuk ada ya. Setahun ya, Masya Allah ya. Ya pantas keberkahannya gede ya. Ya, lantas aku tidak akan, demi Allah, aku tidak menyampaikan hadis ini sampai kemudian kau tinggal bersamaku 1 tahun. Nek dewek kayaknya ya wis mencelat. Wah, sampai ada usia hadis siji bener kan setahun. Dewek mulane kan dadi wong biyen ya. Soalnya nek dadi wong biyen rusak acarane sejarah wong biyen ya. Lantas fa aqamtu sana. Lantas kemudian aku tinggal sampai 1 tahun. Akhirnya kemudian dia tinggal nang jejere Akmas tahun penuh wis. Fakuntu ala babihi. Aku tinggal 1 tahun penuh di sisi pintunya. Nanti dheweke saben wengi saben dina kenek bali pokoke nang jejere lawange. Setahun genep. Mung gayap ngenteni mendapatkan 1 hadis. 1 hadis dia harus menunggu sampai waktu masa 1 tahun. Lantas begitu kemudian 1 tahun berlalu, falamma madat as-sannatu qultu. Tatkala 1 tahun itu berlalu, maka kemudian aku berkata kepada Akmas, ya Abu Muhammad, nama kunyah dari Akmas. Wahai Abu Muhammad, qad madat as-sana. Sungguh telah berlalu 1 tahun itu, aku telah tinggal di depan pintumu 1 genap, yaitu genap 1 tahun. Kiranya kemudian engkau memberitahu kepadaku yaitu hadis itu. Lantas kemudian barulah hadasani telah menyebutkan kepadaku Abu Wa'il dari Abdullah qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nembe dheweke terus menyampaikan hadis tahun genep. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Yuja'u bi sahibiha yaumal qiyamah. Nanti akan didatangkan yaitu pelaku orang-orang yang bersaksi terhadap kalimat itu. Sampai anak bersaksi dengan kalimat itu didatangkan pada hari kiamat. Sampai anak kemudian bersaksi kepada ayat itu, maka jenengan didatangkan pada hari kiamat. Makanya kalau suatu saat jenengan membaca ayat itu, paling tidak ada sunnahnya.
Sampai mengucapkan kalimat aku bersaksi wahai Allah sebagaimana engkau bersaksi, sekalipun nganggo bahasa Indonesia. Apa nganggo bahasa Arab ya? Wa asyhadu biha ai ya rabbi, atau seperti itu, sebagaimana kalimat yang ada di dalam hadis. Aku bersaksi wahai Allah sebagaimana engkau bersaksi. Sunai kalau suatu saat Anda itu membaca ayat ini, sampai baca Al-Quran misal sampai bilangan surah Al-Imran ayat 18-19. Sayyidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisy la ilaha illa huwal azizul hakim. Terus dengan mengucap ana asyhadu, aku bersaksi wahai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau bersaksi. Kemen bukti suatu saat kita pernah mengucapkan kalimat itu dan kemudian kita mengikuti petunjuk dari hadis Rasulullah SAW. Maksudnya seperti itu. Tapi perlu dipahami, kalaupun seandainya kita mengamalkan itu, kalau akidahnya syirik tidak diterima. Percuma kalau suatu saat kemudian kita mengucapkan kalimat itu, berulang kali mengaplikasikan hadis itu sampai 100 kali pun, tapi akidahnya syirik, tidak pernah akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena menyelisih apa yang dikehendaki dari kalimat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Mulane harus betul-betul berakidah bersih dari segala pintu-pintu atau celah-celah kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar. Semakin bagus tauhidnya, maka semakin bagus persaksiannya di hadapan Allah. Karena mengacu kepada hadis ini. Lantas kata A'mas, kata Rasulullah, fayaqulullahu ta'ala azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah yang maha tinggi, yang maha mulia dan maha besar. Allah kemudian berfirman, abdi hambaku ngahida, dia telah berjanji ilayya kepadaku. Jawabnya Allah, hambaku itu yang bersaksi dari kalimat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, hambaku itu telah yaitu berjanji kepadaku. Karena kayak gini maksudnya, ketika kita mengucapkan kalimat Al-Quran, membacanya kemudian syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, kemudian kita mengucapkan ya Allah aku bersaksi, ini sama saja kita mengadakan perjanjian dengan Allah. Perjanjiannya bagaimana? Aku akan menyembahmu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sekalipun memiliki keyakinan dan tidak sekalipun berakidah syirik. Dalam syirik bentuk apapun, entah itu syirik terkait masalah syirik kepada tauhid, entah syirik kepada bentuk apa saja yang seharusnya itu kemudian nanti bisa membatalkan tauhid. Maksudnya itu. Oleh karena itulah disebutkan di dalam hadis ini, hambaku dia telah mengadakan perjanjian kepadaku. Janjinya apa hamba itu? Dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan dengan segala sesuatu apapun, baik syirik yang kecil, baik syirik yang besar, baik syirik dalam bentuk yaitu tamimah, baik dalam bentuk kemudian tatoyur, baik dalam bentuk kemudian togut, baik dalam bentuk menyembah kubur-kubur orang soleh, baik dalam bentuk apa saja yang kemudian itu yang termasuk dalam bentuk kategori keberhalaan atau berhala-berhala, sebagaimana berhala-berhala orang jahiliyah, atau bersih dari segala syirik. Itu yang dimaksud dari kalimat tatkala kemudian dia hambaku telah mengadakan perjanjian kepadaku.